syirik dalam ibadah, ya, dalam ibadah, dalam peribadatan secara umum, ya, atau lebih khusus lagi disebut doa ibadah, ya, karena doa itu ada dua, ada doa al-mas'alah, ada doa al-ibadah, ada doa permohonan, ada doa ibadah, ya. Nah, syirik dalam ibadah atau doa ibadah ini seperti syirik dalam niat dan tujuan. Dan syirik dalam niat atau tujuan ini hanya muncul dari seorang munafik yang kemunafikannya kemunafikan akbar. Nah, boleh jadi seseorang menampakkan Islam, menampakkan sebagai seorang muslim, tapi dia tidak meyakini Islam dalam batinnya. Maka orang ini telah riya dalam aslul iman. Telah riya, telah cari, ingin dipuji, ingin dilihat manusia dalam asal iman. Tentang ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, tentang orang-orang munafik, nifaq akbar ini. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, amanna, kami beriman. Tapi apabila mereka kumpul kembali dengan syaitan-syaitan mereka, ya, teman-teman mereka yang kafir, mereka berkata, sungguhnya kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-ngolok saja. Kami hanya mengolok-ngolok orang-orang mukmin. Nah, jadi mereka ini sebenarnya riya dalam hal aslul iman, dalam asal iman. Sebenarnya tidak beriman sama sekali, cuma menampakkan seolah-olah seorang muslim, seorang yang beriman. Nah, ini dia telah syirik. Karena dia menampakkan imannya, menunjukkan keimanannya bukan untuk Allah. Dia beriman bukan karena Allah, karena ikhlas karena Allah, tapi beriman menunjukkan keimanan, keislamannya karena manusia. Ya. Dan boleh jadi seorang munafik tersebut riya dalam sebagian ibadah, ya, seperti salat. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafikin, ya. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Apabila mereka berdiri bangun untuk salat, mereka bangun dalam keadaan malas, dalam keadaan berat. Mereka riya, ingin dilihat oleh manusia, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Surat An-Nisa ayat 142. Nah, jadi orang-orang munafik ini sebenarnya mereka tidak beriman. Dalam hatinya mereka kafir. Kalau mereka salat, sama sekali bukan karena Allah, tapi karena manusia. Sama sekali tidak ada dalam salatnya khusyuk, atau merasa beribadah kepada Allah, atau mengharap, atau takut kepada Allah. Tidak. Jadi salatnya murni, karena manusia, dari awal sampai akhir. Nah, ini syirik dalam ibadah. Itu dalam niat dan tujuan. Dan ini termasuk syirik akbar. Ya. Yang kedua adalah syirik dalam khauf. Jadi niat, tujuan, dan khauf, ini termasuk ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya. Khauf, rasa takut, ini ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan para ulama membagi khauf, rasa takut itu menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah al-khauf minallahi ta'ala, rasa takut kepada Allah ta'ala. Nah, rasa takut kepada Allah ini, rasa takut yang disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Rasa takut yang disertai dengan kecintaan dan ta'zim, pengagungan. Jadi bukan sekedar rasa takut, tapi rasa takut juga disertai kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepadanya dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Nah, khauf semacam ini wajib dan termasuk asal, salah satu pokok dari pokok-pokok ibadah. Ya. Ini khauf yang wajib. Yang kedua adalah al-khauf al-jibilli. Al-jibilli artinya khauf tabi'i. Rasa takut yang sejalan dengan tabiat manusia. Seperti takut dari seorang musuh, ya. Takut dari binatang buas yang akan menerkam. Ya. Nah, takut semacam ini mubah hukumnya. Ya. Karena setiap manusia pasti akan memiliki rasa takut seperti ini apabila memang terdapat sebab-sebabnya. Sebabnya konkret, jelas. Ya. Bukan khayal. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Nabinya Musa alaihissalam, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Maka Musa pun keluar dari kota itu, dari Mesir, dalam keadaan rasa takut, dan dia khawatir dilihat manusia. Ya. Jadi keluar dari Mesir dengan sembunyi-sembunyi karena takut dilihat atau ditangkap oleh manusia. Setelah dia mendapat kabar, ya, bahwa Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya telah menyusun makar untuk menangkap Musa alaihissalam. Dia mendengar informasi itu. Maka dia pun keluar dari bumi Mesir dalam keadaan rasa takut. Ya. Takut kalau dilihat oleh mata-mata Fir'aun. Nah, takut semacam ini tabi'i, artinya setiap manusia pasti akan merasakan takut. Ya. Yang ketiga adalah khauf syirki. Nah, khauf syirki atau khauf yang termasuk syirik ini adalah
khauf, rasa takut kepada makhluk yang disertai dengan ta'zim, pengagungan. Ini contohnya adalah rasa takutnya orang-orang musyrikin, rasa takutnya para penyembah patung ya, kepada patungnya. Atau rasa takutnya para penyembah kuburan ya, kepada kuburan. Ini rasa takut ini bukan rasa takut yang wajar, yang mubah, tapi disertai ta'zim, disertai pengagungan. Ya. Dan orang-orang musyrikin yang menyembah patung, atau sebagian orang yang menyekutukan Allah dengan jin atau dewa-dewa, ini dalam hatinya ada rasa takut, ya. Apabila, kalau patung-patung atau jin-jin itu, dewa-dewa itu, menimpakan keburukan, menimpakan musibah atau penyakit atau apa, kepada penyembahnya dengan kehendak makhluk-makhluk tersebut. Atau khawatir kalau makhluk itu murka, ya, marah. Ini sebagaimana keyakinan orang-orang kejawen ya, yang meyakini adanya makhluk-makhluk tertentu ya, diberi nama-nama tertentu yang sangat khawatir kalau makhluk itu murka. Sehingga senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepada makhluk itu dengan memberikan sesajen-sesajen. Atau melakukan ritual-ritual, semacam ruatan begitu, supaya jin atau dewa-dewa itu puas, ridho, sehingga tidak menimpakan keburukan, mudarat. Ya. Nah, rasa takut semacam ini disertai ta'zim, disertai pengagungan. Dan ini termasuk syirik. Nah, yang berikutnya, yang juga termasuk dalam syirik dalam ibadah qalbiyah adalah syirik dalam mahabbah, dalam kecintaan. Nah, para ulama juga membagi kecintaan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mahabbatun wajibah, kecintaan yang wajib. Yaitu jika seorang hamba, seorang muslim mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Ta'ala berupa ibadah-ibadah dan amal saleh. Maka ini termasuk mahabbah wajibah. Kemudian yang kedua adalah kecintaan yang tabi'iyah. Kecintaan yang sesuai dengan tabiat manusia. Seperti kecintaan orang tua kepada anaknya, dan seterusnya. Tapi ini dengan syarat, ya, kecintaan ini dianggap wajar atau tabi'i dengan syarat bahwa kecintaan tersebut tidak disertai kehinaan atau pengagungan dan khudu', ketundukan. Sedangkan kecintaan yang syirik adalah kecintaan kepada makhluk, apa saja makhluk itu, yang disertai dengan ta'zim, pengagungan dan tadallul, merendahkan diri. Maka ini termasuk kecintaan yang syirik. Ya.